Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita akan membahas mengenai pemikiran tokoh dari Stefan Zweig, yang dimana saya sendiri sebagai presentator atas nama Arjanto dengan NIM berikut, yang dimana dari kelas SD2 akan membahas mengenai, yaitu ada 3. Yang pertama itu biografi dari Stefan Zweig, yang kedua itu pemikiran Stefan Zweig, dan yang ketiga itu pendapat Stefan Zweig mengenai surga. Baik, di sini langsung ke materi pertama, yaitu biografi Stefan Zweig, yang dimana Stefan Zweig sendiri ini beliau lahir pada tanggal 2 Maret 1937 di Leipzig, Jerman. Nah, beliau menempuh pendidikannya itu di berbagai universitas. Yang pertama itu ada di Universitas Munich, ada Universitas Erlangga, dan Wageningen. Nah, beliau lulusan pada tahun 1961 seperti itu. Nah, kemudian beliau juga menyelesaikan habilitasinya di tahun 1968 di Universitas Munich dalam perdagangan semen seperti itu. Kemudian maaf ini typo ya, pada tahun 1968 sampai 1977 beliau menduduki jabatan Direktur Orientalis Deutsches Gesellschaft di Beirut seperti itu. Nah, kemudian beliau juga memiliki banyak karya, yang dimana itu karya-karyanya itu mengenai keorientalisan itu mengenai Al-Quran. Nah, beliau memiliki karya yang sangat terkenal, dan dimana judulnya itu Lost in Philology, The Vision of Paradise and the Luxembourg Hypothesis. Nah, seperti itu. Yang dimana dalam buku ini beliau menampilkan sebuah penelitian yang fokusnya pada analisis sumber-sumber Al-Quran seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pemikiran dari Stefan Zweig. Yang dimana Stefan Zweig ini melihat Al-Quran itu dari konteks sejarahnya gitu, dari historisnya seperti itu. Nah, dimana Zweig ini berpendapat bahwasanya penggunaan metafor di dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan adopsi bahasa lain, melainkan mencerminkan konteks sosial biografis masyarakat Arab pada masa Al-Quran diturunkan seperti itu. Nah, kemudian Zweig juga mengingatkan bahwasanya pentingnya memahami bahwa sebelum Al-Quran menjadi teks yang tetap, Zweig mengatakan bahwa teks-teks tersebut telah melalui proses yang panjang seperti itu, yang dimana salah satu proses tersebut adalah transformasi dari bahasa surga ke bahasa dunia, yang oleh Zweig sendiri disebutkan sebagai metalinguistik seperti itu, sebelum akhirnya menjadi bahasa teks yang kita kenal seperti itu. Stefan Zweig ini juga menyinggung mengenai inzal dan tanzil, yang dimana menurut dia inzal itu merupakan sebuah proses yang dimana dari Allah ke Jibril sekaligus itu, penurunan Al-Quran dari Allah ke Jibril secara sekaligus, secara langsung gitu. Nah, sedangkan transit itu menurut Stefan Zweig ini dari Jibril ke Nabi Muhammad secara bertahap atau berlangsung seperti itu. Langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan terakhir mengenai pendapat Stefan Zweig terhadap surga. Nah, Stefan Zweig ini juga menyinggung mengenai surga gitu, karena beliau juga berpikiran berbeda dengan umat Muslim seperti itu mungkin. Jadi di sini Stefan Zweig itu mengatakan bahwasanya gambaran dari mata dari surga itu yang seperti berupa keteduhan, terus pepohonan, lindungan pepohonan, buah-buah, sungai yang jernih, wanita-wanita yang cantik, yang dibawakan oleh Al-Quran merupakan balasan untuk orang-orang yang beriman seperti itu, yang dimana semasa hidupnya itu orang-orang itu berbuat kebaikan gitu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu.
Nah, menurut gue juga gambaran surga yang diberikan oleh Al-Quran memiliki beberapa fungsi, yang dimana itu fungsinya yang pertama sebagai proyeksi kontradiktif atas realitas masyarakat alam, seperti itu. Lalu yang kedua itu sebagai strategi retorika tentang narasi eskatologi kenabian. Nah, yang terakhir itu ada bertujuan untuk menyajikan pendengar untuk mempelajari apa yang digambarkan tersebut dengan menggunakan pendekatan yang unik itu. Karena pastinya ketika manusia itu mendengar bahwa kalau kita baik-baik nanti akan dibalas di surga, seperti itu. Nah, jadi ya selalu mengatakan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran dari Stefan Ford ini. Kurang lebihnya maaf. Oh ya, dan juga di sini saya sudah menyiapkan sebuah quote yang dimana itu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan keberhasilan itu adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Nah, ini merupakan kata-kata dari B.J. Habibie. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.